salam saya sekali lagi dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalamil kitabah wal kitabati lil qiraa'ah wal qiraa'ati lil ma'rifah wal ma'rifati lil ibadah wal ibadati lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan tak usah lama-lama karena kita mau melaksanakan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu di Masjid Agung yang penuh berkah ini. Dan kita tak lupa kirimkan salawat, bertangkaikan salam kepada seorang perangkul yang tak pernah memukul, seorang pengajak yang tak pernah menginjak, seorang berpangkat yang tak pernah berdasi, bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah, putra Abdullah, buah hati Aminah, istri Khadijah. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia Nabi yang telah menghancurkan gedung-gedung kemunafikan, meruntuhkan tembok-tembok kekafiran, dan memutuskan jembatan-jembatan kemusyrikan. Dalam kata lain, minaz zulumati ila nur au ila siratim mustaqim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masa muda adalah masa yang penuh harapan dan tantangan. Masa muda adalah masa yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Masa muda bentuk fisik masih kuat, masa muda pendengaran masih akurat, dan masa muda wajah masih cantik mengkilat walaupun sedikit berjerawat. Oleh karena itu, izinkan saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Pemuda Masa Kini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fitnatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yang artinya, akan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan benar. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula mereka petunjuk. Dari ayat di atas dapat kita mengambil pengertian bahwa kita sebagai generasi muda adalah generasi penerus, generasi kader bangsa, generasi kader masyarakat, dan generasi kader keluarga. Sementara itu kita masih banyak melihat generasi muda pada zaman sekarang. Ia lebih suka dengan kesenangan huru-hara, sering berbuat kenaran dan keributan, malam bergadang dan siang tiduran. Baca Al-Quran ia tinggalkan, main HP diutamakan. Solat ia tinggalkan, nonton film jadi kesenangan. Waktu terbuang sia-sia, kesempatan terbuang begitu saja. Untuk motivasi jiwa para pemuda bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno pernah mengatakan, berilah aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeruh dari akarnya. Berilah aku 10 pemuda, niscaya akan kunjangkan dunia. Oleh sebab itu, Islam telah menawarkan solusi untuk keseimbangan kehidupan itu melalui sumber utama yang sempurna, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sebab Islam telah membuktikan akan kecermelang Madinah Al-Munawwarah dengan Al-Quran dan sunnah sebagai parameter negara. Lalu bagaimana pemuda masa kini? Hadirin, jawabannya adalah sebagaimana ungkapan Arab pernah mengatakan, Syubbanul amroh riyadul gods. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Oleh karena itu kita sebagai pemuda sekarang harus mampu menjadi pelapor bukan pengekor.
Kita sebagai pemuda sekarang harus mampu berjiwa Qur'ani dan jangan sampai budak zamani. Karena seorang pejungah Mesir pernah menuturkan, inna fil yadi syubbanul amrah ummah wa fi aqdamiha hayataha. Dan sesungguhnya di tangan para pemuda lah maju dan mundurnya suatu perkara bangsa dan agama. Dengan demikian semoga kita terhindar dari sifat-sifat tercela dan semoga kita menjadi pemuda-pemuda yang unggul, inovatif dan berjiwa Al-Qur'an. Dari uraian yang salah tersampaikan dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai pemuda janganlah kita sia-siakan waktu sebaik mungkin, karena waktu yang telah berlalu tidak akan bisa kembali lagi, masa sekarang hingga masa yang akan datang. Dan jangan waktu kita kosong tanpa aktivitas yang bermanfaat. Demikianlah ceramah yang saya dapat sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan karena hanyalah Allah pemilik kesempurnaan. Unzur maqala wala tangzur maqila. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة يا تواب